Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indika Kusuma, mahasiswa Sistem Informasi Sarjana 1 Pagi. Saya di sini ingin mempresentasikan membuat aplikasi, yaitu membuat koneksi database, insert, edit, delete, search, dan tampil pada JTable Customer. Ya, kita ingin membuat table customer untuk ditampilkan. Ya, pertama kita buat dulu yang namanya database-nya ya. Nah, kita buat database-nya namanya DBUTS. Ya, sekarang UTS. Ya, udah buat. Nah, kita buat nama table customer. Buat customer, go. Ya, namanya di sini kode customer. Di sini kita buat nama customer. Di sini kita buat email. Nah, oke, varchar. Alhamdulillah. Nah, di sini kita pakai 20. Ya, 20 aja. Di sini kita pakai 200. Soalnya namanya panjang kan kita nggak tahu. Index, primary key, jangan lupa. Go. Terus kita save. Nah, kalau selesai kita save, udah ada kode customer, nama customer, dan emailnya. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke NetBeans. Oke, di NetBeans ini kita buat project baru, yaitu Java application. Kita next. Nah, kita buat namanya AppUTS. Finish. Nah, di sini langsung ada namanya AppUTS ya. Nah, dari ini kita akan buat di library-nya nih. Library saya itu kan kita pakai SQL. Nah, kita buat nih add library, namanya itu MySQL JDBC driver. Oke, ada ya. Nah, langsung kita buat apa namanya koneksi database-nya, itu pakai persistence. Caranya itu di new other persistence, pilih persistence unit. Oke, namanya kita buat nanti AppUTSPU. Nah, ini pilih sini database connection ya. Dan ini udah database connection, drivernya jangan DB tapi pilih MySQL connection JDriver. Next. Nah, tadi kalian bikin apa tuh nama database-nya? Kalau saya namanya DBUTS. Next. Nah, jangan di next, di finish. Nah, di sini nih jangan sampai salah nih, jangan sampai lupa table beginner strateginya, jangan di create, jangan di drop create, tapi pilihnya none. Karena kalau kalian pilih dua ini nanti bakal ke create terus database kalian. Kalau di drop ini riskan nih, nanti bisa hilang database kalian. Jadi kita pilih none. Oke, finish. Nah, udah ada nih ininya. Jadi dia berbentuknya XML. Ada user, driver, password, tentang persistensinya. Oke. Nah, habis itu kita buat namanya entity manager, yaitu caranya dapat entity manager factory sebut dengan IMF. Oke, sama dengan persistence. Ingat ya, pakai huruf besar P-nya. Persistence dot create entity manager factory. Nah, di sininya kalian tulis nama persistent kalian di desain ya. Nah, ini nih AppUTSPU. Nah, ditaruh di sini deh. Tas. Oke. Jangan lupa dikasih tutup. Nah, kita tidak terjadi error. Oke, di save, selesai. Lalu kalau sudah, kita buat nih namanya bagian insertnya. Kita pakai MVC model, yaitu sekumpulan objek. Di dalamnya itu ada struktur tabelnya, setter dan getternya ya. Contohnya misalkan ada namanya bukan kode barang, tapi kita buat sini kode customer. Ada nama customer, sini email. Oke.
Nah, sus untuk view ditampilkan buat editing list data control yaitu CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Oke, langsung kita buat aja ya. Kita buat package di sini. New. Dua package. Nah, package ini kita buat controller. Controls, yes, finish. Terus buat lagi Java package itu models. Kita buat lagi new package views. Nah, itu 3 nih, control, model, views. Nah, habis itu kita apa? Kita buat modelnya dulu. Caranya itu kita ke persistence lagi. Persistent tapi kita ambil entity class from database. Nah, ini kan tidak ada nih customer yang dari database, di add detail di samping aja, terus di next. Nah, ini jangan lupa dikecentang ya. Nah, terus udah nih package-nya jangan lupa nih taruh di sini nih, model ya. Langsung aja di finish. Oke, sudah ada nih customer Java-nya di app model-nya ini udah ada nih yang dari database. Lalu kita buat apa lagi? Controllernya. Coba package. Nah, salah. Kita buat di sini new other persistence, pilih JPA controller classes from entity class. Jadi kita buat entity classnya ini di model. Nah, kita buat aja controllernya JPA controller class. Langsung aja di next. Nah, ada nih modelnya, ditaruh samping aja. Include reference class. Nah, di sini nih yang paling sering lupa orang-orang. Package-nya jangan lupa dipindahin ke controller. Finish. Oke, sudah ada controllernya. Jadi kalian bisa kontrol nih customernya nih, apa namanya, kalau kalian mau input nanti di AppUTS, nanti di PPUTS, nanti di model, kalian bisa ikut juga di views juga jadi bisa. Nah, kita bagi ke PPUTS, kita masukin sintaksnya ke pp nya, yaitu customer. Kita panggil dulu nih database nya, database customer, terus customer new, terus kontrol spasi tutup. Oke, udah jadi yang atasnya. Langsung kita bikin customer salah. Customer JPA controller, kita buat controllernya ya. Terus customer ctrl sama dengan new customer JPA controller IMF Entity Manager Factory, tutup ya, jangan lupa ditutup. Terus langsung kita bikin nilainya, yaitu customer dot set kodenya dulu. Kodenya berapa kalian buatnya? Aduh, salah. Kodenya berapa kalian buat? Kalau saya buatnya A001. Oke, terus customer dot set namanya kalian ingin buat siapa? Kalau saya buat namanya Udin. Oke, terus customer dot set email agak panjang nih, kan udinpenyok@gmail.com. Oke, terus habis itu dibuat customer ctrl dot create customer. Nah, kalau ada tanda lampu kuning merah seperti ini, jangan panik, langsung aja kita buat statement with try catch. Oke, ini udah ya. Nah, buat kalian nih yang masih gunain NetBeans 8.0, langsung diganti ya 8.1 atau 8.2, karena versi 8.0 kalian akan nulis ini manual.
Kalau di awal sih masih bisa, tapi nanti pas lagi di insert, bukan, lagi di search dan tampil, ini apa namanya, nggak work. Kalian akan ketiban nanti apa namanya sama action view sama action ininya, action getternya. Oke, coba kita run ya. Kita run file. Oke, successful. Langsung kita lihat di sini. Iya, masuk namanya A001, customernya namanya Udin, emailnya Udin Penyok. Ya. Oke, yang dari sini connection database selesai. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum, kembali lagi. Ya, kita lanjutin project kita, yaitu sekarang kita buat insert di aplikasi ini, yaitu insert buat apa namanya, nambahin customer ya. Langsung aja kita new, langsung kita buat pakai namanya gform form. Gform kita namain namanya form customer. Nah, pakai label kita namain form customer. Nah, ini bisa edit nih di sini pakai properties, dikasih warna apa, dikasih fontnya apa, terserah kalian apa aja, bisa nama-namain. Oke, label kedua, label 3, label 4 tuh bisa dinamain. Di sini kita namain kode customer, ini nama customer, ini email. Ke text field kode sepanjang-panjang 100 aja. Text field nama kita buat 190, 190-an, ada panjang nantinya. Terus kita buat button, di sini kita kasih button save. Button save. Nah, pada customer ini jangan lupa kita kasih variable name, yaitu variable txt kode, sesuai ya, sesuai kode txt kode. Kalau nama txt nama, kalau email ya kita kasih nama txt email tuh. Nah, langsung aja buat yang di sini dulu sebelum button, kita ke search. Nah, di bawahnya from customer nih, bawah kita buat yang namanya entity manajernya dulu. Entity manager factory IMF sama dengan persistence, p-nya gede, persistence dot create. Nah, ini pakai persistent di sini namanya, saya punya nama kalian ya. Oke, di bawah kita buat sintaks lagi, sintaks customer new customer, terus customer controller, JPA controller, customer JPA control, customer CTRL sama dengan new customer JPA controller IMF, entity manager factory. Oke, ini udah selesai buat yang di form customernya. Lalu kita balik lagi ke desain, balik tombol save, event, action perform. Nah, ini ada di sini. Nanti dia kayak gini, J button 1, karena kita kan baru buatnya 1 nih. Nanti entar ada di sini ada apa, up
update. Nanti di sebelah kode ada button cari. Nah, kita buat di save nya dulu ya. Oke, tapi itu nanti di selanjutnya. Kita buat di button save, yaitu codingnya kita panggil dulu customer dot set kodenya dulu, kode customer ya. Terus di sini txt kode. Nah, yang tadi di text fieldnya, terus kita tulis get text lagi, customer set kode salah, set nama lagi, namanya set txt nama dot get text salah enter, get text customer dot set email terakhir txt email dot get text. Nah, kalau udah kita buat namanya customer ctrl dot create customer ya. Oke, seperti biasa kita buat statement with try catch. Nah, di sini kita buat nih namanya j option pen show message show message dialog. Nah, ini dibikin 0, lalu FVT nya diganti data tersimpan. Oke, data tersimpan, enter. Nah, kita buat di sininya txt kode. Ini sebaliknya, kita buat sebaliknya untuk manggil set text. Ini bisa dipakai ini aja txt kode, txt nama, alhamdulillah, set text txt set text. Oke, semuanya udah, ini sudah selesai, berarti sisanya tinggal kita run work. Ya, tadi kan kita udah buat 001 namanya Udin, kita buat 002 namanya Jamaludin @gmail.com. Kita save, buka work. Nah, kalau tersimpan dia akan keterangan masih tersimpan, dan kita cek di ininya, di database-nya apakah masuk namanya Jamaludin. Ya, masuk Jamaludin. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan buat namanya search and tampil. Oke, untuk selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi pada saya Dika Kusuma untuk lanjutkan form customer. Yang sebelumnya itu sebenarnya search and edit, bukan search and tampil, mohon maaf ya. Oke, sekarang kita akan buat search and editnya, yaitu button cari and button update. Nah, ini itu button cari, ini itu button update. Oke, langsung cari event action perform. Nah, di sini langsung customer sama dengan customer control dot find customer string ID sesuai primary key kalian, itu txt, tambah lagi dengan txt, sini kode ya, kode dot get tag. Oke,
txt nama dot set text customer dot get. Itu nama, berarti get nama customer. Nah, terus txt email dot set text. Ya, set text lalu biar tadi customer dot get email. Nah, ini dicoba dulu nih. Jalan bisa nggak ya? Nah, tadi berapa di database kita, berapa tadi? 002 sama A001 misalnya, ntar di update deh ke 001 ya. Kalau 002 aja deh, 002 dicari. Nah, ketemu, namanya Jamaluddin. Oke, ini work ya. Nah, sekarang kita action performer ke design update. Nah, sekarang update nih, kita action performer nih di button 3. Oke, ini kode yang di awalnya sama ya, customer sama dengan dot find customer txt kode dot get text. Customer dot set, tapi bedanya ini langsung set nama di sininya langsung txt nama dot get text. Ini customer dot set email dot txt email dot get text. Lalu bawahnya kita buat namanya customer ctrl dot create customer. Oke, biasa kita pakai statement with create text. Nah, di sini kan apa namanya, pakai namanya J option pen kayak tadi, copy aja di sini. Di bawahnya customer ctrl. Nah, data tersimpan, data terupdate, salah, data terupdate. Kita lagi mau update ya. Oke, data terupdate. Nah, kita coba run. Tadi 002 cari Jamal, terus A Jamaluddin update. Oh, ada yang salah. Oke, kita coba lagi. Ternyata salahnya tadi ini bukan edit tapi bukan create tapi edit. Oke, kita coba run lagi. Oke, 002 cari Jamaluddin update. Oke, data terupdate. Kita coba lagi cari. Oh, sudah terupdate ternyata. Kalau kita coba ditambahin A update, oh nggak bisa karena kode customer ya. Oke. A001 ada Udin, ganti Udin Penyok update. Oke, coba lagi A001 Udin Penyok, 002 Jamaluddin. Oke. Untuk search and edit
sudah, berarti nanti selanjutnya itu ada delete ya. Oke, nanti ada delete. Nah, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, kembali lagi sama saya Dika Kusuma. Ya, sebelumnya kita buat cari sama update. Sekarang kita buat button yang namanya itu delete-nya. Kalau misalnya mau buat apa sih namanya, mau ngapus data, kan salah masukin atau nggak penting lagi datanya lah, ya udah kita delete aja. Caranya udah buat aja button, kita drag aja delete event action perform. Caranya hampir sama kayak edit, sama kayak find, edit gitu-gitu. Caranya itu pertama barang ctrl dot astaga, barang sih, maaf ya, kebiasaan. Barang customer ctrl dot destroy. Ya, masukin txt kodenya dot get text. Nah, di sini kan pasti ada lampu kuning nih, langsung aja di try catch. Nah, itu bakal minta try catch. Nah, langsung aja taruh di bawah, itu kayak biasa aja pakai J option pen. Nah, di sini ganti data terhapus. Oke, kita coba run. Pak 002. Nah, ini ada Jamaludin nih. Si Jamaludinnya kita hapus aja. Kita lihat. Oke, data terhapus. Caranya kita cari 002. Cari. Oh, nggak bakal ada karena di ininya sudah terhapus. Nah, kalau misalnya A001 nya pasti masih ada. Udin banyak. Oke, sekian itu dulu untuk tambahan button delete-nya. Nanti selanjutnya kita akan buat namanya JTable setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita buat di sini. Tadi sebelumnya kita buat delete ya. Kita buat delete. Nah, sekarang kita buat namanya table. Langsung masukin aja. Oke, langsung di search di sini. Public void tampil customer. Panggil objek header kode customer koma nama customer email. Lewat sini default table model dot data sama dengan new default table model. Ini kasih nama 0, sini header. Oke, kita buat di sini list customer. Nah, ini import Java list customer sama dengan new array list.
Oke, sudah kita buat list. Ada list satu lagi, namanya list controlnya. List customer sama dengan customer control dot find customer entities. Oke, sudah kita buat if sekarang. If jika dia 0, terus customer dot size 0, salah, dot size dengan 0. Nah, di sini kita desing, masukin variable name table customer. Udah masuk. Oke, udah. Table customer. Dot set model data. Ini kita akan masukin data dulu. Nah, di bawahnya ini else. Nah, else apa? Pasti ada else, ada for integer. Nah, habis integer apa? Kita panggil indeksnya sama dengan 0. Tutup index list customer dot size, tutup i plus plus. For terus customer sama dengan list customer dot get index. Kita buat stringnya sekarang, string row sama dengan, nah string row ini nanti buat masukin ke tabelnya. Get kode customer dot get nama, koma customer dot get email. Oke, stringnya udah. Sekarang data dot add row. Nah, sini row. Oke, sini kenapa? String. Error lagi ya. Jangan gampang. Kita add row. Sini table customer dot set model data. Nah, kalau sudah di desing ini ke event window from window open it, tampil customer. Ya, tampil customer. Oke, coba kita running. Nah, ini udah nih kayak gini. Kalau misalnya kita tambahin misalkan A003, namanya Asep, mana Asep, ya Asep at gmail.com, save, kita simpan, keluarin, kita run lagi. Ya, ada 3. Ya, mungkin segitu aja ya untuk JTable-nya.
Yang penting kalau di Jettable itu perhatiin di sini listnya, sama jangan lupa kasih variabel datable customer-nya. Oke, sekian dari saya dari presentasi membuat aplikasi buat form customer. Mungkin kalian bisa edit nanti ya di ini, diperbagus apa, dikasih font, dibesarin apa gimana, terserah kalian. Ya, mungkin segitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Kembali lagi sama saya Andika Kusuma. Ya, kita akan mempresentasikan apa final dari ini semua. Yaitu semua kita akan coba dari awal sampai akhir. Oke. Dari kita koneksi database, dari kita insert, dari kita cari insert, terus cari update, delete, dan Jettable. Nah, sekarang kita coba insert. Namanya ipul gmail.com. Save ya, data tersimpan, taran. Oke, ada ipul. Nah, sekarang kita find si ipul. Nah, udah find. Nah, ipul Jamil, kita update deh. Update. Oke. Nah, ada nih si Ipul Jamil. Sekarang si Ipul Jamil kita musnahkan. Terus hapus. Oke, sudah terhapus ya. Nah, mungkin segitu aja ya dari saya Deka untuk kita coding dari awal, koneksi, insert, cari, update, delete. Nah, intinya mah kita sering-sering berlatih aja supaya bisa buat aplikasi sesimpel ini gitu. Mungkin itu aja sih ya. Sekian dari saya Nika Kusuma, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.